Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Madani, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Madani, yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Telkom University yaitu Profesor Dr. Hendy Munadi IRMT, Ibu Susi SFI MT, Ibu Sofia Naning Hertiana IRMT, serta rekan-rekan mahasiswa Telkom University yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam acara pelatihan aplikasi Zoom kepada guru dalam upaya menyukseskan pembelajaran pada masa new normal pandemi COVID-19 ini untuk membuat siswa yang unggul dan berprestasi. Selawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahilan menuju keislaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pelatihan aplikasi Zoom kepada guru dalam upaya menyukseskan pembelajaran pada masa new normal pandemi COVID-19 untuk membuat siswa yang unggul dan berprestasi, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga sambutan dari perwakilan SDQ Madani, yang keempat yaitu sambutan dari perwakilan dosen Telkom University, yang kelima presentasi pengenalan Zoom dari rekan-rekan mahasiswa Telkom University, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pelatihan Zoom kepada guru dalam upaya menyukseskan pembelajaran pada masa new normal pandemi COVID-19 untuk membuat siswa yang unggul dan berprestasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari perwakilan SDQ Madani yaitu Ibu Susilawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak SDK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kami sampaikan kepada para dosen dan jajaran mahasiswa di Telkom University yang telah mau untuk berbagi bersama kami mengadakan pelatihan mengenai Zoom dalam rangka menyukseskan pembelajaran untuk mendapatkan siswa yang unggul di masa new normal di pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sekali, ini merupakan awal bagi kami di masa COVID ini, ada yang dapat memberikan pelatihan kepada kami. Alhamdulillah, pelatihan ini sebetulnya sangat kami butuhkan, apalagi untuk para tim guru kami, dengan jarak sekolah dan jarak tempuh siswa kami itu cukup jauh untuk ke sekolah. Lagi dengan kondisi saat ini, kita belum tatap muka 100%, maka pelatihan Zoom kali ini benar-benar dapat membantu kami sebetulnya, melatih kami juga, para tim guru, untuk bisa memanfaatkan fasilitas kalau tadi teknologi yang ada yaitu dengan Zoom pada pembelajaran di normal saat ini. Terima kasih banyak kami sampaikan juga kepada pihak Telkom University atas kalau tadi kerjasamanya kepada kami. Semoga ini bukan menjadi kerjasama terakhir, tapi menjadi awal bagi kerjasama tim kami dan juga tim dari Telkom University. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susilawati. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan dosen Telkom University yang akan diwakilkan oleh Profesor Dr. Hendy Munadi IRMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih
saudara Nurul kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita bertemu lewat streaming. Dan terima kasih Bu Susil atas penerimaan kami untuk kami kerja istilahnya. Kebetulan saya di sini bersama teman-teman saya yang lain, yang mana di sini ada Yudia Sadiasa, kemudian ada Firda Maria, serta Enrico Megantara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi atau materi tentang tutorial penggunaan Zoom Meeting Video Conference. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Nah, lalu apa sih Zoom Meeting Video Conference itu? Jadi, aplikasi Zoom Meeting Video Conference ini merupakan sebuah software atau aplikasi yang ditujukan untuk web conference dan mobile meeting berbasis internet. Jadi aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Nah, jadi di Zoom Meeting ini tuh kita memiliki opsi yang mana ada Zoom yang basic atau gratis dan ada juga Zoom yang pro atau yang berbayar. Nah, di situ masing-masing jenis Zoom itu memiliki kategori yang berbeda. Maksudnya dari segi jumlah peserta, di mana untuk yang berbayar, untuk yang free atau gratis itu bisa menampung peserta maksimal 40 peserta. Dan untuk waktunya, durasi waktu yang bisa digunakan itu maksimal 40 menit saja. Nah, sedangkan untuk permisi, Bus. Maaf mengganggu, slide-nya belum gerak, Bus. Oh iya, maaf. Di share screen-nya yang semuanya aja. Ya, baik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk yang Zoom itu seperti yang saya bilang tadi, untuk yang Zoom ini yang free atau gratis itu bisa menampung 40 peserta, maksimal 40 peserta dan durasi waktu maksimalnya 40 menit. Namun untuk yang berbayar itu memungkinkan 1000 peserta dan durasi waktu itu bisa 30 jam lebih gitu. Nah, jadi untuk aplikasi Zoom ini kita bisa mengaksesnya melalui laptop, PC, ataupun melalui handphone. Nah, jadi untuk Zoom Meeting ini kita mungkin untuk di sekolahan itu bisa digunakan untuk rapat, mungkin rapat antar guru, kemudian rapat bersama wali murid, ataupun ada kegiatan yang menyangkut kegiatan sekolah yang diadakan secara online. Kita bisa menggunakan Zoom Meeting ini sebagai wadah untuk mengumpulkan atau menyelenggarakan kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Zoom, kemudian bagaimana membuat akun pada Zoom tersebut, kemudian bagaimana cara login, dan kita juga akan menjelaskan beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan pada aplikasi Zoom ini. Oke, yang pertama kita bagaimana cara mendownload aplikasi Zoom-nya. Nah, jadi langkah pertama mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membuka browser di laptop, yang mana browser ini kayak seperti Chrome ataupun Opera Mini atau Mozilla Firefox yang ada di laptop atau PC Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa mengetikkan link, yang mana link untuk download Zoom-nya seperti berikut: https://zoom.us/download.
Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan didirect atau diarahkan ke halaman seperti berikut. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa langsung klik download seperti yang saya berikan tanda kotak dengan berwarna merah ini. Nah, setelah selesai di-download, kemudian install aplikasinya dengan mengklik file yang telah di-download untuk mengaktifkan aplikasi di laptop. Jadi, pada tahap ini kita melakukan instalasi aplikasi Zoom tersebut di laptop kita atau PC kita. Nah, setelah itu yang kedua di sini kita masuk ke pembuatan akun. Nah, jadi untuk pembuatan akun ini tahap pertama kita buka dulu aplikasi Zoom yang telah kita download dengan mengklik logo Zoom seperti berikut. Nah, kemudian kita bisa klik sign up yang ada di pojok kanan bawah, mungkin yang ini Bu, untuk yang sign up ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat akunnya, kemudian setelah kita mengklik sign up, di sini kita didirect atau diarahkan ke website Zoom-nya, yang mana di sini kita disuruh untuk memasukkan tanggal lahir. Nah, kita masukkan saja tanggal lahir Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita klik continue. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini kita disuruh untuk memasukkan email, yang mana email di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai email. Nah, jadi email tersebut bisa digunakan untuk mendaftarkan akun di Zoom ini. Kemudian klik saja sign up. Nah, setelah kita klik sign up, itu nantinya kita bisa cek email yang telah dimasukkan tadi untuk melakukan verifikasi. Jadi mungkin tunggu dulu beberapa saat, namun jika masih belum ada, kita bisa resend another email untuk mengirim kembali di email yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu kita cek email, lalu di email kita itu nanti akan ada notifikasi seperti berikut, atau ada email masuk seperti berikut. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal klik saja di bagian yang activate akun ini untuk mengaktifasi akun Zoom yang telah dibuat. Lalu kita di sini disuruh memasukkan nama depan, nama akhir, dan password. Lalu kita langsung saja klik continue. Nah, untuk bagian ini tuh mungkin boleh di skip aja, itu Bapak Ibu sekalian, soalnya ini untuk tahapan di mana kita bisa mengundang teman-teman kita melalui email. Jadi mungkin di sini bagian ini mungkin bisa di skip saja dengan mengklik skip this step. Oke, nah ini merupakan tahapan akhir untuk pembuatan akun di Zoom. Jadi untuk selanjutnya tuh kita bisa langsung melanjutkannya di aplikasinya, karena ini masih di website ya. Jadi kita langsung saja buka aplikasinya yang sudah kita download tadi. Nah, mungkin untuk cara pembuatan akun seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Firda, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara sign in. Boleh dilanjut slide-nya ke aplikasi Zoom-nya. Nah, kemudian di sini kan ada memasukkan email sama password yang udah dibuat sebelumnya. Kemudian klik sign in. Boleh dilanjut. Nah, kemudian setelah sign in, muncul tampilan Zoom-nya seperti ini. Sama pada aplikasi Zoom. Ini kan sudah login ke akun yang sudah dibuat tadi, yaitu akun Firda. Seperti ini, tampilannya ada fiturnya, ada meeting, join, schedule, sama share screen.
akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan fitur-fitur. Nah, yang pertama kita mau mengatur setelan pada Zoom. Nah, setelan pada Zoom kita klik icon yang sudah dikotaksi yang berwarna merah ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di slide selanjutnya. Nah, maka akan muncul tampilan setting seperti ini. Pengaturan. Di sini ada pengaturan general, ada pengaturan video, audio, share screen, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaturan video itu nanti kita bisa mengatur videonya. Jadi, apakah kita nanti videonya akan menggunakan virtual background atau enggak. Kemudian intensitas pencahayaannya juga bisa diatur di fitur video. Kemudian untuk yang audio juga sama. Di sini itu kita bisa mengatur seberapa besar audio yang akan kita gunakan. Jadi bisa diatur, kita bisa mendengar suara partisipan lain itu dalam audio yang tingginya seberapa. Seperti itu. Kemudian ada pengaturan share screen. Jadi di sini tuh untuk mengatur kita untuk menge-share tampilan yang akan kita presentasikan. Kemudian yang chat juga itu untuk mengatur jadi di Zoom ini kita bisa mengirim pesan kepada sesama partisipan, baik itu secara private atau secara general. Jadi kita bisa mengirim pesan kepada seluruh partisipan maupun secara private atau per orang. Seperti itu. Kemudian untuk yang recording, ini untuk merekam. Kemudian yang profile ini merupakan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Kemudian bisa dilanjut pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita mau membuat tautan Zoom. Nah, jadi kembali ke layar utama, kan ada fitur meeting, join, schedule, sama share screen. Nah, untuk membuat meeting baru, maka kita mengklik new meeting. Nah, setelah kita mengklik new meeting, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar yang tertera di slide ini. Pertamanya itu ada muncul pemberitahuan untuk join with computer audio. Jadi join with computer audio ini kita klik agar kita bisa mengakses fitur mikrofon untuk berbicara dan mendengarkan audio dari partisipan lain. Kemudian untuk tidak mengganggu partisipan lain, maka kita bisa mute audio mikrofon yang dari kitanya. Jadi kita bisa berbicara seperlunya dan jangan lupa untuk di-unmute terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mengatur audio, maka akan muncul tampilan Zoom seperti
seperti pada dua gambar pada slide ini. Nah, kemudian untuk kita bisa mengundang partisipan lain, kita bisa mengklik tombol yang ada di kiri atas yang ada di kotak merah ini. Kemudian akan muncul tampilan pengaturan seperti pada gambar sisi kanan. Nah, untuk mengundang partisipan lain, maka kita mengklik tombol copy link, kemudian setelah di copy, maka kita bisa share link tersebut ke partisipan yang ingin kita undang. Kemudian setelah misalnya kita sudah membuat Zoom meeting, kemudian kita sudah mengundang teman-teman yang lainnya juga, partisipan yang lainnya juga. Nah, kita sebagai pembuat Zoom, kita bisa meng-admit atau menambahkan peserta lain dengan caranya itu dengan kita melihat dulu siapa saja yang sudah diundang. Itu kita caranya itu dengan mengklik tombol view yang sudah di kotak merah tersebut. Nah, setelah kita mengklik tombol view, itu kita akan bisa melihat siapa saja yang akan mau masuk ke dalam Zoom meeting yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita baru mengklik tombol admit untuk menambahkannya. Jadi, kita bisa memantau siapa saja yang mau ikut ke dalam Zoom meeting kita. Jadi, tidak sembarang orang bisa masuk ke Zoom kita. Jadi, kita bisa mengeditnya sesuai dengan undangan yang sudah kita share. Selanjutnya, kita mau menjelaskan mengenai cara join pertemuan online. Untuk join, kita pertamanya kembali ke tampilan utama atau layar utama, kemudian klik yang fitur join, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa bergabung dalam meeting menggunakan meeting ID atau personal link. Kemudian kita setelah mengisi meeting ID atau personal link, kedua dengan cara menekan tautan yang telah dibagikan oleh pemilik Zoom. Jadi setelah itu kita bisa mengklik tombol join. Boleh dilanjut. Kemudian setelah kita join, maka akan muncul tampilan seperti pada slide ini. Pada menu awal ataupun dengan cara menekan tautan yang telah dibagikan oleh pemilik Zoom, maka akan tampilan menu seperti join with komputer audio. Pertamanya jadi setelah kita join, maka akan muncul join with komputer audio. Itu kita klik yang join with komputer audio. Setelah itu maka akan menampilkan tampilan yang ada di gambar ini. Kemudian bisa dilanjut. Kemudian di sini ada fitur yang ada dalam Zoom. Nah, tadi kan udah di dalam meeting ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada mikrofon. Jadi di sini itu untuk mute
unmute. Jadi kita bisa, kalau mute itu berarti kita bisa berbicara. Kalau mute itu tidak bisa berbicara, dan kalau misalkan unmute itu kita bisa berbicara. Kalau misalkan yang video ini, yang start video, ini kita untuk mengaktifkan kamera atau menonaktifkan kamera. Kemudian untuk yang fitur partisipan, di sini kita bisa melihat jumlah partisipan yang hadir dalam sebuah meeting tersebut. Kemudian yang chat, itu kita bisa nge-chat atau mengirim pesan kepada peserta lain secara general ataupun private. Kemudian yang fitur share screen ini, kita share screen ini digunakan untuk membagikan layar yang akan dipresentasikan atau ditampilkan. Kemudian fitur record ini untuk merekam meeting yang akan dilaksanakan. Kemudian yang fitur reaction ini gunanya itu untuk memberikan reaksi kepada setiap peserta. Kemudian di sini ada tombol leave juga, di sini untuk keluar dari meeting atau pertemuan. Boleh dilanjut. Di sini tertera tampilan untuk merename nama yang akan kita gunakan. Merename itu maksudnya kita bisa mengganti nama sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Caranya itu pertama kita klik partisipan, kemudian yang bagian kitanya itu kan ada tombol unmute sama more. Nah, kita klik yang more, kemudian klik yang rename, kemudian akan muncul tampilan untuk mengganti nama kita sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik OK, maka nama akan ter-rename. Selanjutnya ini fitur chat, jadi kita bisa mengirim chat secara general atau secara private kepada seseorang. Jadi kalau misalnya untuk secara general, kita pilih yang everyone in meeting. Sedangkan jika kita ingin mengirim pesan kepada seseorang atau private, kita pilih yang nama yang akan kita kirimi pesan. Misalnya di sini Ilyas mau mengirim pesan ke Firda, maka pilih yang Firda kembali akan. Seperti itu. Kemudian di sini untuk fitur recording, jadi di sini fitur recording ini gunanya untuk merekam sepanjang pertemuan online. Nah, di sini itu ada dua pilihan, yaitu ada pause dan stop. Jadi pause ini untuk menunda merekam, dan stop ini untuk memberhentikan rekaman. Boleh dilanjut. Kemudian untuk fitur share screen, ini fungsinya itu untuk membagikan layar yang akan kita presentasikan atau tampilkan. Di sini kita bisa milih
layar mana yang akan kita presentasikan. Boleh dilanjut. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Reaction itu fungsinya untuk melakukan reaksi dari peserta. Umumnya itu yang biasa gunakan itu raise hand. Soalnya biasanya kalau pada pertemuan offline itu jika ada yang bertanya kan biasanya raise hand atau angkat tangan. Nah, jadi di Zoom ini juga kita bisa angkat tangan gitu jika ada pertanyaan. Seperti itu. Kemudian bisa dilanjut. Sudah selesai. Mungkin presentasi dari kami sudah cukup di sini. Mungkin kembali kepada mohon maaf sebelumnya, jadi kita mengadakan demo dulu mengenai aplikasi Zoom, jadi supaya lebih jelas. Demonya akan dipresentasikan oleh Ilyas. Oke, terima kasih Hilda. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya. Oh iya Pak. Dengar. Oh iya Bu. Langsung saya mulai saja. Mungkin saya izin share screen ya. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Langsung saja. Oh iya, terima kasih Bu. Sebelumnya, untuk yang dijelaskan oleh Saudara Busiri dan Saudari Firda tadi, mungkin secara garis besar untuk penggunaan aplikasi dari Zoom-nya sendiri. Mungkin saya akan demokan supaya bisa lebih jelas. Setelah dilakukan install dan daftar akun, mungkin nanti di desktop ibu-ibu sekalian, mungkin akan tertera icon Zoom pada desktop masing-masing. Apabila tidak terdapat icon Zoom pada desktop yang telah diinstal, maka bisa menuju ke bagian Start. Bila penggunaan operating systemnya Windows 10, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bila menggunakan Windows 7, mungkin ada tulisan ada bulatan Start di sini. Bisa langsung diklik. Kemudian bisa dicari yaitu Zoom. Bisa tertera di sini ataupun di desktop masing-masing. Ini langsung saja saya klik yang bagian Zoom yang di desktop untuk membuka aplikasinya. Nah, mungkin tampilan awal dari Zoom yang telah dijelaskan oleh Bu Siri dan Firda seperti ini. Kemudian pertama dilakukan sign in. Nah, tampilan yang pertama seperti ini. Untuk yang mendaftar tadi bisa langsung masukkan email di sini. Email saya. Dan masukkan passwordnya. Tapi bila sebenarnya bisa masuk Zoom tanpa mendaftar terlebih dahulu dengan cara masuk menggunakan Google ataupun bisa menggunakan Facebook. Tapi di sini saya akan masuk menggunakan Google atau mungkin di sini bisa langsung sign in. Bila yang tidak mempunyai akun sebelumnya atau mungkin dikira terlalu lama untuk mendaftar, maka langsung bisa masuk menggunakan Google. Dan ini selalu bisa digunakan. Nah, ketika kita
setelah menekan tombol yang masuk menggunakan Google, nanti akan dilanjutkan ke browser masing-masing, yaitu sign in. Nah, di sini ditanya menggunakan akun yang mana. Umpamanya tidak menggunakan akun yang telah ada di sini, bisa tekan use another account. Tapi di sini saya akan menggunakan akun saya yang ini. Maka saya akan tekan untuk akun saya yang ini. Nah, setelah itu langsung akan diarahkan kepada tampilan awal, tampilan home pada aplikasi Zoom yang telah dijelaskan oleh Bu Siri dan Firda tadi, yaitu new meeting dan join. Nah, di sini mungkin saya akan praktekkan cara membuat link pertemuan buat Zoom-nya sendiri. Itu tadi menekan tombol new meeting. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan ini ketika kita ingin join sebagai peserta, itu kita harus klik join with computer audio. Fungsinya agar kami ketika ditanya oleh admin dari Zoom-nya ataupun akan berinteraksi dengan admin ataupun peserta lain, bisa digunakan mikrofon. Dan di sini bila kita menekan tombol join with computer audio ini, kami juga bisa mendengar apa yang terdapat di pertemuan. Jadi langsung saja tekan yang join with computer audio. Nah, di sini jangan lupa ketika setelah menekan tombol join with computer audio, pasti di sini mic-nya akan hidup. Nah, sebelum ditinggal ke aktivitas yang lain setelah join Zoom, jangan lupa untuk matikan mute my audio dulu, agar tidak mengganggu partisipan yang lain yang udah terdapat di dalam pertemuan online tersebut. Nah, di sini saya sebagai admin dan saya ingin share kepada partisipan yang akan saya undang pada Zoom ini. Contoh saya di sini sebagai guru, kemudian saya ingin membagikan tautan dari Zoom pertemuan ini kepada murid-murid saya dengan ke arah ke meeting information ini. Nah, di sini untuk join bisa dikopikan di meeting ID-nya dan passcode-nya, atau kita juga bisa langsung copy link untuk yang invite link ini. Nah, contoh di sini saya akan mengundang Bu Siri dan Firda. Tolong Bu Siri dan Firda bisa join pada link tersebut. Atau mungkin Enrico juga join. Nah, di sini contoh murid pertama yang join di sini. Nanti seumpama ada peserta lain yang join di sini, nanti akan tertera pada bagian waiting room. Nah, di sini Bu Siri, Firda udah masuk. Jadi saya bisa contoh di sini ada murid yang tidak saya kenal. Mungkin itu bukan murid, tapi ada yang mendapatkan link dari yang kita share. Nah, itu kita bisa remove di sini. Tapi di sini karena ini saya kenal, jadi di-admit. Nah, di sini jadi tampilan pada bagian partisipan nanti akan menampilkan jumlah peserta yang terdapat pada Zoom, termasuk diri kita sendiri. Dan di sini arti dari host ini artinya kita yang memiliki link tautan Zoom ini. Oh, ini ada Bu Susi juga. Nah, di sini contoh di sini saya akan menghubungi. Contoh saya akan memberikan tugas. Mungkin karena tugas dinilai kalau lisan
belum tentu terdengar atau perlu mengulangi lagi, mungkin bisa dengan efektif itu kami memberikan tugas melalui chat di sini. Jadi semua orang bisa membaca. Contoh seperti ini. Jadi nanti untuk pesan saya ini bakal bisa dilihat oleh partisipan lain. Dan di sini contoh lagi, saya akan menghubungi salah satu murid. Di sini contoh Firda. Firda. Contoh seperti itu. Jadi yang bisa membaca teks ini hanya saudari Firda. Kita juga bisa menghubungi untuk yang lain, tetapi jangan lupa kembalikan pada bagian everyone in meeting. Jadi kita tidak salah dalam mengirim pesan. Jadi sebelum mengirim pesan, perhatikan atas, perhatikan bagian to-nya. Kita akan kirim ke kemana? Contoh Firda, tolong kirim pesan ke saya apa bebas. Baik. Belum ya Firda? Oh ini. Nah jadi di sini ketika ada seseorang yang menghubungi kami secara personal chat atau direct message, itu nanti di sini to-nya ini akan langsung mengarah ke orang tersebut yang memberikan pesan kepada kita. Nah di sini seumpama kita akan melakukan komunikasi balik, bisa langsung type, tapi lagi-lagi perhatikan ulang untuk bagian to-nya. Jadi seumpama setelah Firda mengirim ini, ternyata saya ingin mengirim pesan untuk everyone. Nah ini perhatikan lagi bagian to-nya, agar kita tidak melakukan salah kirim. Nah, itu mungkin buat bagian chat. Kemudian sebagai admin di sini saya bisa melakukan contoh saya di sini ingin minta pendapat atau saya bertanya di kelas sebagai guru, kemudian saya ingin salah satu murid saya menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini saya bisa memanggil dulu namanya. Mungkin Bu Siri, tolong jawab pertanyaan saya. Kemudian mungkin ketika Bu Sirinya tidak merespon, kita bisa ask to unmute. Nah, di sini ask to unmute fungsinya biar untuk Bu Siri sendiri, salah satu murid saya ini nanti bisa tahu kalau di situ dia yang dipanggil gitu. Jadi nanti akan muncul notifikasi pada bagian tampilan Zoom untuk Bu Siri. Oke, di sini contoh saya menilai Bu Siri, ya, tapi ini untuk bagian case tertentu saja. Tapi contoh di sini ada salah satu orang yang sebenarnya bukan murid saya, tapi tadi terlanjur untuk klik bagian admit. Nah, itu bisa kita remove menggunakan, karena kita admin, kita bisa remove orang tersebut dengan klik tombol remove ataupun put in waiting room. Jadi dia bisa ini di remove itu langsung keluar dari Zoom-nya juga. Kalau put in waiting room itu dia keluar dari Zoom, tetapi masih menunggu untuk di ACC biar bisa masuk ke tautan Zoom ini. Tadi ada ask to unmute, di sini di more juga ada ask to start video. Jadi seumpama kita mengharuskan murid untuk open cam atau menyalakan video, itu bisa ask to start video. Nah, di sini fitur yang lain biasanya untuk join di kelas itu karena untuk
kita sebagai guru juga mengenali siapa yang join di kelas tersebut. Nah, alangkah baiknya untuk join sebelumnya itu menggunakan nama lengkap untuk setiap murid-muridnya. Nah, di sini contoh ada Enrico Megantara. Nah, di sini nama saya. Contoh di sini anggap ini murid lagi. Nah, di sini untuk namanya sendiri kami sebagai guru tidak bisa mengenali ini siapa. Nah, di sini mungkin kalau udah terlanjur join bisa dilakukan penggantian nama di dalam Zoom-nya sendiri dengan cara tekan tombol more, kemudian rename. Nah, di sini mungkin namanya hanya seperti ini. Ini biasa-biasa. Oke, nah di sini langsung berganti buat nama dari kita pribadi untuk sebagai peserta. Jadi peserta hanya bisa mengganti nama pribadi, sedangkan untuk admin bisa meminta untuk mengganti nama peserta. Contoh seperti ini. Nah, di sini untuk bagian Firda juga akan terganti namanya seperti ini. Kemudian untuk fitur partisipan dan chat mungkin seperti itu. Kemudian di sini terdapat fitur reaction. Contoh di sini Firda mau tanya. Coba Firda raise hand. Atau mungkin Bu Siri raise hand. Nah, di sini contoh di sini ada murid yang ingin bertanya dengan cara reaction raise hand. Nanti di sini ada gambar angkat tangan dan dari posisi Firda yang di sini nanti akan langsung pindah ke depan. Dan di sini ada tadi notifikasi Firda Amalia A is raise hand. Nah, jadi di situ kami sebagai guru juga tahu bila mana ada murid yang ingin bertanya. Mungkin seperti itu. Untuk reaction kebanyakan yang digunakan hanya raise hand untuk kepentingan pertemuan online seperti ini. Kemudian di sini ada fitur share screen seperti yang dijelaskan oleh Bu Siri dan Firda. Nah, jadi di sini kebanyakan kami menggunakan bagian screen. Jadi screen ini artinya semua orang bisa melihat seluruh layar kita. Jadi double klik. Nah, di sini share screen-nya akan terlihat seperti ini. Jadi untuk yang peserta di Zoom bisa melihat semua aktivitas saya. Contoh saya membuka Meet ini, itu peserta semua bisa melihat. Atau membuka PPT ini, semua peserta bisa melihat. Tetapi bila kita menginginkan peserta hanya bisa melihat contoh presentasi kita, jadi klik share screen, kemudian pertama buka dulu presentasi kita, kemudian klik pada aplikasinya. Jadi di sini contoh kita menggunakan PowerPoint, kemudian share. Nah, peserta hanya bisa melihat tampilan seperti ini. Tampilan pada seperti ini. Tetapi walaupun saya mengarahkan ke sini, itu peserta yang di dalam Zoom meeting itu tuh tidak dapat melihat aktivitas saya membuka browser seperti ini. Mungkin karena ini saya yang share screen di Google Meet, jadi ibu-ibu sekalian dapat melihat aktivitas saya. Tapi kalau seumpama yang di Zoom ini tidak akan bisa melihat aktivitas saya selain melihat presentasi dari saya ini. Seperti itu mungkin untuk tampilan share screen yang sering digunakan. Kemudian di sini alangkah baiknya untuk memulai meeting untuk dilakukannya dokumentasi atau mungkin pertemuan tersebut setelah kami sebagai guru menjelaskan dan ingin memberikan review buat murid, itu alangkah baiknya untuk memulai pertemuan dilakukannya record. Nah, di sini ada tulisan recording. Nah, di sini artinya pertemuan yang dilakukan di sini itu sudah terekam.
Contoh sudah sampai sini, kemudian kita ingin menyimpan record untuk pertemuan pada hari ini. Stop recording. Ada pop-up notifikasi the recording file will be converted. Oke, jadi setelah meetingnya udah selesai, nanti akan tersimpan pada komputer kita, pada device kita untuk link recordnya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan demo dari menggunakan aplikasi Zoom. Di sini, masih ada lagi satu. Contoh saya ingin menyalakan video. Bentar. Nah, untuk catatan saja, jadi apabila kita menggunakan aplikasi yang menggunakan kamera, itu hanya dapat satu yang digunakan. Jadi contoh di sini saya tadi menggunakan Google Meet bersamaan dengan Zoom. Jadi di situ hanya salah satu platform saja yang bisa menggunakan atau mengakses kamera dari device kita. Nah, di sini untuk yang di Google Meet itu saya matikan dulu untuk kameranya, kemudian saya lanjutkan untuk start video. Nah, maka dari itu video dari Zoom ini, video saya akan tertera pada Zoom ini. Di sini juga terdapat karena lingkungan saya ini berada di kamar kos, mungkin ketika pertemuan dikira kurang formal atau bagaimana, itu bisa choose background filter. Nah, kemudian bisa memilih contoh background yang ini. Nah, tetapi untuk kamera hanya beberapa yang support. Jadi di sini mungkin kamera saya tidak support buat virtual background-nya, tetapi di Google Meet bisa. Nah, mungkin seperti itu penggunaannya buat virtual background. Oke, mungkin sekian demo dari aplikasi Zoom Meeting. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ini sudah, yang demonya sudah selesai? Sudah. Berarti, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lampaui. Kita telah tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, ini penutup. Sebelum penutup, mungkin ada kesan dan pesan dari Bapak dan Ibu Guru SD Madani. Bagaimana, silakan Bu Gisel, barangkali ada. Ya, kalau terima kasih banyak tadi dengan penjelasannya ya, apalagi ada dengan demonya. Dengan demonya mungkin nanti kami minta slide-nya untuk bisa kami coba bersama dengan tim guru yang lainnya agar kami juga bisa langsung latihan. Kalau tadi jujur ini baru mungkin ya bagi tim kami, sehingga kami ingin coba gitu kan, kami ingin coba. Jadi mohon mudah-mudahan nanti slide yang diberikan bisa di-share kepada kami untuk kami coba. Terima kasih banyak, ini membantu sekali gitu ya, membantu sekali kami untuk betul gitu. Keterbatasan kami di sini, tim guru itu kami memang sangat terbatas untuk memahami kalau tadi ya aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ataupun bahkan di sekolah kami belum ada komputer, walaupun laptop hanya beberapa guru yang bisa mengoperasikannya. Tapi kami terbuka sekali tadi dengan arahan dari para mahasiswa. Terima kasih banyak. Ini akan kami coba dengan tim guru yang lainnya, akan kami aplikasikan bersama di pembelajaran di semester 2 nanti. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Bu. Mungkin nanti akan disampaikan ya Bu Susi ya, masalah slide tadi ya, untuk di-share ke Ya, Bu Susi. Kawan-kawan semua. baik Pak, nanti saya share ke beliau. Oke, marilah kita tutup acara pelatihan aplikasi Zoom kepada guru dalam upaya menyukseskan pembelajaran pada masa new normal pandemi COVID-19 untuk membuat siswa yang unggul dan berprestasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, hadirin sekalian, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu foto dulu, silakan. Ilyas mungkin dipoto dulu, kameranya dinyalakan, kita foto bersama. Ilyas mungkin di foto diababakan Ilyas. Iya, baik Ibu. Ini ada saudara Ikram, boleh dinyalakan kameranya? Sebentar. Atau mungkin seadanya dulu aja Ilyas. Ikram sepertinya ada kendala teknis. Ya, baik. Mungkin saya hitung ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah hitungan ketiga saya ambil gambar, mungkin dari sekarang bisa bergaya dulu. Baik, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai buat sesi foto-fotonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut silaturahminya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ya, izin live semuanya. Makasih Bu Siri, makasih Ikram, makasih Fajar, makasih semuanya. Izin live Bapak Ibu.